Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji. Kalau hajinya duluan baru umroh, namanya haji ifrad. Kalau umrohnya duluan baru haji, namanya haji tamattu. Kalau serentak antara haji dengan umroh, namanya haji qiran. Artinya umroh tak bisa dilepaskan dari haji. Ada orang mengatakan tidak boleh berangkat haji, tidak boleh berangkat umroh kalau belum haji. Tak terhitung tah beberapa kali jamaah bertanya ke saya sebetulnya mau berangkat umroh Pak Ustadz, cuman saya belum haji. Ada yang mengatakan tidak boleh berangkat umroh kalau belum haji, jadi nabung haji duluan baru berangkat umroh. Lalu saya jawab, Nabi Muhammad SAW tahun ke-6 setelah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, dia tak pernah pergi ke Makkah karena ada kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab menunggu. Tahun ke-6 sahabat bermimpi, ya Rasulullah, kami mimpi. Dalam mimpi itu kami melihat kami tawaf. Habis tawaf kami mencukur rambut. Kata Nabi, itu isyarat kita masuk ke kota Makkah. Ayo kita siap-siap pergi umrah. Tahun ke-6 Nabi pergi umrah, tapi tidak diizinkan masuk ke kota Makkah. Maka dibuatlah perjanjian di perbatasan. Tempat perjanjian itu namanya Hudaibiyah. Maka disebutlah tahun itu tahun perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 dilaksanakan umrah qadha, mengganti yang tak terlaksana pada tahun ke-6. Tahun ke-8 Nabi masuk lagi ke kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Saat itu Nabi menguasai kota Makkah, beliau melaksanakan umrah. Tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, dan pada saat itu Nabi melaksanakan umrah. Jadi kalau ditanya berapa kali Nabi melaksanakan umrah, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, tapi yang jelas niatnya 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Sekarang kalau kita ditanya, bolehkah melaksanakan umrah padahal belum haji? Boleh. Kalau tak boleh, tak akan dilaksanakan Nabi sebanyak 4 kali. Nah, ini untuk menghilangkan keraguan-raguan kita yang mau melaksanakan umrah. Adapun masalah menabung, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ada tabungan untuk haji, ada pula tabungan untuk umrah. Dua-duanya jalan. ONH setorkan, tetap diisi. Mau berangkat umrah pun tetap berangkat. Bagus berangkat umrah duluan, supaya lebih mengenal medan, suasana, kondisi, tempat, situasi kota Makkah dan Madinah. Sehingga nanti kalau umur panjang, badan sehat, kita melaksanakan haji sudah tahu tata caranya, ibaratnya sudah pemanasan, sudah mengerti, sudah berpengalaman. Ibadah umroh ini banyak menyita tenaga. Maka sebelum berangkat gizinya diperbaiki, badannya sehat, jaga kesehatan, lalu kemudian banyak berjalan supaya tidak kaget, terkejut urat-uratnya. Lalu kemudian sebelum berangkat, betul-betul keluarga yang ditinggalkan ini dalam keadaan nyaman, supaya jangan sampai nanti ketika beribadah di kota Makkah, Madinah, sambil tawaf masuk telepon, "Mak, ini ayam belum masuk kandang, ini listrik belum bayar." Jadi memang betul-betul kita diyakinkan. Itulah mengapa dulu orang sebelum berangkat haji itu diazankan. Seingat saya dulu melepas jamaah haji, sebelum berangkat diazankan depan pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setahu saya yang dilepas pakai azan itu jenazah. Kenapa pula orang pergi haji diazankan? Rupanya zaman dulu orang berangkat haji itu tua-tua, naik kapal laut, berangkat 3 bulan. Banyak yang berangkat hidup balik mati,
tapi banyak juga yang berangkat lajang, balik gadis, balik menikah, punya suami, jumpa di kapal laut. Jadi berangkatnya itu memang berangkat putus. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau berbagi hati kita, dua-duanya tak selesai. Yang di rumah mau diurus tak selesai, ibadah di sana terganggu. Maka lepaskan, tinggalkan wasiat. Aku mau berangkat bang, nanti kalau aku mati di sana, abang mau nikah, nikahlah. Sebetulnya mau mancing ibu ini aja, mengamuk apa tidak. Aku mau berangkat anak-anakku sekalian, nanti mana tahu terjadi sesuatu aku mati di sana, kalian menutup aurat, jangan kalian murtad, jangan kalian nikah sama orang kafir, jangan kalian makan riba, jangan kalian makan haram. Di situ nanti anak-anak pas ibu balik sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena disangkanya mati, ternyata hidup lagi. Barulah dia tahu rasanya tak punya emak 12 hari. Selama ini dia tak sayang karena ada terus. Tak ada duit, ada emak. Pakaian kotor, ada emak. Tak ada makan, ada emak. 12 hari tak punya emak. Baru kan tanggung kan? Baru 12 hari aku tak ada. Gimana kalau kalian dapat emak tiri? Baru kalian tahu. Jadi pendidikan juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Maka ketika berangkat itu memang betul-betul putus. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian sebelum berangkat itu perhatikan berangkatnya bulan berapa. Kalau kebetulan berangkatnya bulan Desember, Januari, Februari, siapkanlah pakaian musim dingin. Karena Desember, Januari itu pergantian tahun. Ingat aja, pergantian tahun musim dingin. Desember, Januari, angin dingin kencang. Itu kalau diinjakkan kaki ke atas lantai Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, menusuk sampai ke tulang. Rasanya susah untuk diceritakan, karena memang rasaku belum tentu rasamu. Lalu kemudian kalau kebetulan berangkatnya bulan Juli, Agustus, itu memang musim panas. Panasnya minta ampun, bawa pelembab, bawa macam-macam persiapan untuk diri kita sendiri. Adapun pada bulan Maret, April, Mei, tidak dingin, tidak panas, tenang, cerah, enak, indah, nyaman. Lalu kemudian pelajari baik-baik tentang sholat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Karena begitu berangkat kita sudah mulai musafir, jarak 89 km, sudah boleh sholat asar ditarik ke zuhur, zuhurnya 2, asarnya 2, jamak qasar, jamak takdim. Dan zuhur boleh ditarik ke asar, zuhurnya 2, asarnya 2, sholat jamak qasar, jamak takhir. Maghrib bisa ditarik ke isya, maghrib ngikut waktu isya, sholat jamak qasar, jamak takhir. Ada ustadz yang mengajarkan usolli panjang betul. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Yang mau berangkat tua-tua, dibapal ujung hilang pangkal, dihafal pangkal hilang ujung, dibaca semuanya, hilang semuanya. Maka saya tidak terlalu memberat-beratkan. Ingat aja ini sholat zuhur dijamak dengan asar, jamak qasar, jamak takdim, karena Allah Ta'ala niat dalam hati Allahu Akbar. Di situ letak qasad, ta'arat, ta'yin, sah, walaupun tak hafal niat usollinya. Begitu juga dengan asar nanti, aku sholat asar 2 rakaat, jamak qasar, jamak takhir dengan zuhur, karena Allah. Karena nanti qasar terus. Waktu mau berangkat dari sini ke Madinah, jamak qasar. Di pesawat, jamak qasar. Dari Madinah ke Makkah, jamak qasar. Dari Makkah ke Jeddah, jamak qasar. Dari Jeddah balik ke Jambi, jamak qasar. Jangan sampai kita bingung melaksanakan sholat. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita musafir, kita semakin sayang sholat. Ini tidak musafir, tak pergi, tak jauh, ada air, kenapa tidak sholat? Sedangkan dalam perjalanan di pesawat tak ada air, tetap sholat. Kenapa meninggalkan sholat?
Jadi sesungguhnya pelajaran umroh ini tidak hanya sekedar umroh terkait dengan keluarga, terkait dengan sayang anak, terkait dengan kematian, terkait dengan bagaimana rasanya meninggalkan keluarga, wasiat mati. Jadi terkait dengan segala hal. Orang Arab mengatakan as-safaru azab, musafir itu azab, menyakitkan. Karena zaman dulu naik onta 8 hari 8 malam. Zaman sekarang as-safaru nikmah, musafir itu nikmat, naik pesawat, nonton TV, dingin, nyantai, enak. Tapi tetap juga ada azabnya, azab perpisahan, azab dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah berangkat dibimbing membaca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lalu berangkatlah pesawat menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai di Madinah, ngantri, itulah tadi maka siapkan kaki tegak berdiri karena akan membawa cap paspor untuk mendapatkan visa masuk, visa entry, dicap bahwa ini orang resmi legal masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah pemerintahan Saudi Arabia. Selama menunggu mengantri susah, sulit, lama, kebetulan nasib masing-masing bahwa caci maki, sumpah serapah, gelisah, risau tak menyelesaikan masalah. Kita sedang berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan pun mulai risau bertanya, "Gimana? Kau udah beli paket? Udah beli 2 jam? Udah beli 3 jam?" Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nantilah itu kita urus. Lalu kemudian naik ke bis, keluar dari airport menuju pondokan tempat penginapan, sabar menunggu kunci. Selama di perjalanan kita sedang dekat dengan Rasulullah, di tanah yang sama, di bumi yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha. Aku minta kebaikan kota Madinah, kebaikan penghuninya, kebaikan isinya. Allahumma inni as'aluka syarri, a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku minta dijauhkan dari keburukannya, keburukan penghuninya, keburukan isinya. Ada nanti di buku manasik. Kalau kebetulan buku manasik tinggal di koper, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku masuk ke kota Madinah, jangan sampai selopku hilang, jangan sampai kecopetan, jangan sampai dompet hilang, jangan sampai sakit, jangan sampai demam. Saya sampai sekarang doa tetap pakai bahasa Indonesia. Doa selama di luar sholat, bukan dalam sholat, silakan pakai bahasa kampung, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Allah Maha Tahu. Lalu kemudian setelah sampai di hotel, duduk menunggu dapat kunci. Jangan emosi, jangan mengamuk, karena ini tadi capek, lelah, perut lapar, perjalanan panjang, asam gula darah mulai naik, jantung koroner mulai kumat, menengok orang macam singa, dia pun menengok orang macam, pokoknya maka banyak-banyak berselawat menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bagi yang sudah punya tasbih, petik tasbih banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tanya-tanya juga, Ustaz Ican, gimana kunci itu? Ada kan? Ada. Allahumma. Jangan diam aja. Kawan semua udah masuk, baru aku ini cemana? Ah, ibu kenapa tak tanya tadi, kata dia. Tapi insya Allah dapat dibagi. Komplain, kenapa kamar saya kasurnya tipis, kenapa kamar saya kamar mandinya jelek, kenapa kamar saya begitu, begini, begono, kenapa saya tak sekamar sama kawan akrab saya, enak betul kalau cerita sama dia. Ini sebetulnya mau beribadah apa mau ganti tempat tidur? Kamar itu hanya sekedar tempat bersalin, ganti pakaian, karena kita lebih lama di masjid, kita mau iktikaf, kita mau beribadah. Kalau saya memang jarang-jarang di kamar. Jadi Ustaz lebih lama di mana? Shopping. Oh tidak. Jadi kadang bingung jamaah, Ustaz nih kemana sebetulnya? Kenapa tak ada di kamar? Saya kalau keluar jam 2 malam,
Jam 2 malam keluar, jam 8 baru keluar dari masjid. Habis sarapan, istirahat sebentar, nanti jam 10 masuk lagi, asar baru keluar. Habis asar balik makan, masuk lagi malam, jam 10 jam 11 baru keluar. Karena kita ini jarang-jarang dapat. Kita jauh dari Jambi ke Madinah 9.000 kilometer. Yang tak percaya ukurlah sendiri. Bukan dekat kita nih ke sana. Banyak duit, belum tentu bisa ke sana. Mana contohnya? Nih, sejak Januari 2020 terakhir dengan Bang Ican umrah, Januari 2020, sekarang sudah April 2022, sudah 2 tahun saya tak ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa badan sehat, duit ada, kesempatan ada, tapi belum tentu bisa ke tanah suci. Maka begitu sampai di sana, puas-puaskanlah beribadah. Kalau masalah tidur, nanti balik ke Jambi, diqadha sebulan tidur, tak usah bangun-bangun. Selama di sana nih, puas-puaskan di Masjid Nabawi, puas-puaskan ziarah makam Rasul, puas-puaskan i'tikaf di Raudhah, puas-puaskan khatam Quran dalam masjid, puas-puaskan menikmati indahnya bersama Rasulullah, dekat tak berjarak, nampak makamnya, nampak dindingnya, nampak kubahnya. Di sini jauh kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jauhnya minta ampun. Sana langsung kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Aku tak bisa panjang-panjang banyak-banyak menghafal macam itu Ustaz. Ulangi aja berkali-kali. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia menyuruh, Allah menyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah banyak-banyak. Wasallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita ucapkan salam ke Nabi, Nabi membalasnya 3. Kata Nabi, waalaikumsalam, selamat anakmu, selamat binimu, selamat lakimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, barokah hartamu, barokah anakmu, barokah menantumu, barokah cucumu, barokah rumahmu, barokah hartamu, barokah kampungmu, barokah ilmumu, barokah hidupmu, barokah matimu. Maka banyak-banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi bersih, pakai wangi-wangian. Yang bapak-bapak, yang perempuan tidak dianjurkan terlalu wangi sampai kawan-kawan dikeliling pingsan menciumnya, tapi hanya sekedar menghilangkan bau-bau saja. Innal malaikata tata'azza, malaikat merasa tersakiti dengan bau. Diundang ke istana, diundang jumpa bupati, wali kota, wangi bersih. Ini mau jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai baju di pesawat dah 3 hari. Mana akhlak kita? Maka kita pun berangkat ke Masjid Nabawi. Laki-laki masuk dari pintu babus salam, perempuan dari pintu belakang. Untuk sementara yang berangkat berpisah dulu ibu dengan bapak. Mama, untuk sementara ini kita berpisah sejenak. Kau nanti masuk dari pintu belakang, dibawa oleh gaet dari Trapel Khairul Umam Ad-Dauli, dan kami dari depan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, aku niat i'tikaf di masjid ini. Berjalan pelan-pelan mendekati dinding makam Nabi. Sampai di dinding makam Nabi ada tertulis huna assalam, bacakan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sambil berjalan 1 langkah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. 1 langkah makam Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Yang sempat berdoa tawassul, aku berdoa kepada engkau ya Allah, barokah
menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan urusanku, panjangkan umur, barokah rezeki, sampaikan niat baik, sampaikan segala hajat, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassulnya apa Pak Ustadz? Tawassul ini contoh sederhananya begini. Ada orang menelpon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul di nomor Ustadz Abdul Somad? Betul. Bisa ke masjid kami Pak Ustadz? Di mana? Di Jambi. Mohon maaf, jadwal saya penuh. Kami ini pernah berangkat umroh dengan trapel Ustadz Ican, tetangga Ustadz Ican kami nih. Oh iya, insya Allah ada jadwal. Lebih kurang begitulah arti tawassul tuh. Memintanya ke Abdul Somad, tapi menyebut nama Bang Ican. Memintanya kepada Allah, tapi menyebut orang yang paling disayangi Allah. Siapa orang yang paling disayangi Allah? Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah arti makna tawassul. Ada juga orang yang mensyirikkan tawassul nih. Kata dia bertawassul kepada Nabi itu syirik. Apa pula syirik? Bukan minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah, tapi dengan menyebut nama Nabi. Banyak-banyak bertawassul. Nabi Adam pun meminta kepada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Adam makan buah kuldi, taubat dia, berdoa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkat nama Muhammad ampunkanlah dosaku. Kata Allah, dari mana kau tahu nama Muhammad? Waktu kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, maka nyawaku masuk ke badan, aku pun hidup. Kudongakkan kepalaku, nampakku di tiang aras ada tulisan Allah Muhammad. Pastilah nama itu nama orang paling mulia di sisi Engkau ya Allah. Maka barokat nama dia ampunkan dosaku. Diampunkan dosa Nabi Adam karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam pun bertawassul. Itulah makna kita bertawassul kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokat Nabi Muhammad, jauhkan anakku dari narkoba. Barokat Nabi Muhammad, jauhkan aku dari malapetaka. Bibarokati Sayyidina Muhammad, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Bibarokati, dengan barokat Nabi Muhammad, maka anakku ketemu jodoh yang baik-baik. Jangan sampai sakau, mabuk, narkoba, ngelem kambing, santet, dukun. Minta dengan bahasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, lalu kemudian masuk. Kalau laki-laki setelah lewat itu keluar dari pintu Baki namanya, masuk dari Babus Salam, lurus sampai Baki, keluar lagi, baru masuk lagi ke pintu samping. Habis Babul Baki itu namanya Babu Jibril. Ada 3 pintu berderet. Babul Baki, di sampingnya Babu Jibril, karena malaikat Jibril selalu masuk jumpa Nabi dari pintu itu. Yang ketiga Babun Nisa, pintu perempuan. Tapi sekarang perempuan tak masuk dari situ lagi. Dulu waktu Masjid Nabawi kecil masuknya dari situ. Lalu kemudian masuk dari pintu sebelah itu. Kalau tak bisa masuk dari Babun Nisa karena ditutup, masuk dari pintu yang besar. Barulah sholat sunat tahiyatal masjid. Usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kebetulan masuknya pagi, sholat duha. Kalau kebetulan masuknya malam, sholat tahajud. Kalau kebetulan masuknya tak pagi tak malam, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak, tak ada apa-apa, mutlak, bebas, lepas. Usolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian kalau kebetulan agak ada setengah jam, 1 jam lagi waktu sholat fardu, tak usah keluar masjid, tunggu aja, baca Quran 1 jam dapat 1 juz, istighfar 100, selawat 100, tasbih 100, tahmid 100. Jangan macam orang bingung, karena saya tengok di Masjid Nabawi itu banyak juga orang masuk masjid itu bingung. Habis sholat
tengok kanan, tengok kiri, mulai keluar handphone. Apa? Macam orang diganggu jin. Padahal begitu banyak amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100, Al-Fatihah 100, Kulhu 100, ayat kursi 100. Banyak yang bisa diamalkan. Berzikir minat Allah, masuk waktu azan, salat, dari azan ke iqamat, qabliyah panjang, lanjutkan lagi baca Quran, pasang target. Aku targetkan selama umroh ini sekhatam. Jadi ada target yang mau kita capai. Ini banyak orang berangkat umroh tak ada target. Pergi orang, pergi dia. Tidur orang, tidur dia. Orang bangun, dia tidur juga lagi. Tak ada target. Nah, ini supaya ada sesuatu yang mau kita capai. Lalu kemudian balik lagi ke hotel, makan sarapan pagi ada, makan siang ba'da zuhur ada, makan malam ba'da maghrib ba'da isya, biasanya ba'da isya ada, dari maghrib ke isya ke masjid.